Setelah sebelumnya kita sudah sempat membahas mengenai ending dari film Blue Beetle dan sedikit menyinggung tentang post credit scene dari film ini, sekarang waktunya kita full akan membahas mengenai post credit scene dan juga mid credit scene dari film Blue Beetle. Mid credit scene yang terbilang sangat penting untuk masa depan Blue Beetle, khususnya untuk DCU Chapter 1 Gods and Monsters milik James Gunn. So, Universe, let's talk about it. Seperti biasa sebelum kita mulai untuk membahas mengenai post credit scene dan mid credit scene ini, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum sempat nonton film Blue Beetle. Silahkan buruan ke bioskop terlebih dahulu sebelum menyimak pembahasan kita kali ini agar kalian bisa lebih relate, dan sempatkan juga untuk melihat penjelasan ending dari film ini di video sebelumnya. Tapi kalau kalian tidak bermasalah dengan spoiler, yang jelas kalian sudah diperingatkan. Salah satu film superhero yang paling mengejutkan untuk tahun ini setelah sebelumnya diremehkan oleh banyak orang adalah Blue Beetle. Di mana melalui film ini kita akhirnya berkenalan dengan Jaime Reyes dan anggota keluarga Reyes dalam sebuah film yang sebenarnya berfokus kepada pentingnya keluarga ini. Tentu saja kita juga sudah tahu apa yang terjadi kepada Jaime dan keluarganya di film tersebut melalui video pembahasan ending sebelumnya. Tapi tentu saja sebagai sebuah film superhero, Blue Beetle juga memiliki adegan post credit. Ada dua post credit scene, yang pertama di bagian tengahnya dan di bagian paling akhir. Apa yang terjadi dalam post credit scene tersebut? Dalam adegan mid credit, kita dibawa kembali menuju ke tempat persembunyian atau laboratorium milik Ted Kord, di mana saat salah satu mesin mulai menangkap sinyal transmisi yang berasal dari sebuah sumber yang tidak diketahui, dan sinyal transmisi tersebut mengungkap Ted Kord yang sedang berbicara dan berusaha untuk memberikan kabar kepada Jenny Kord bahwa sebenarnya dirinya masih hidup. Sementara itu dalam adegan post credit scene memperlihatkan sebuah karakter kartun yang dimainkan oleh Uncle Rudy dengan menggunakan mesinnya. Nah, kita mulai dulu untuk membahas mid credit scene dari film ini yang akhirnya memperkenalkan dan mengkonfirmasi secara resmi bahwa Ted Kord masih hidup. Adegan ini tentu saja akan mengatur masa depan dari franchise ini. Meskipun kita masih harus menunggu apakah film ini akan memiliki sequel atau tidak, dan masih harus dilihat juga seperti apa kontinuitasnya dengan DCU Chapter 1 Gods and Monsters milik James Gunn. Karena sebelumnya James Gunn sendiri sudah mengatakan bahwa Blue Beetle merupakan karakter pertama dari DCU Chapter 1 Gods and Monsters miliknya. Sementara untuk film pertama dari franchise yang sedang dibangun oleh James Gunn adalah Superman Legacy yang akan dia sutradarai sendiri. Adegan mid credit di sini adalah adegan yang sangat penting untuk kelanjutan Blue Beetle di masa depan. Adegan ini tidak mengeksplorasi masa depannya Jaime Reyes dan keluarganya, tapi justru lebih terkait dengan masa lalunya Jenny Kord dan keluarganya. Di awal film terungkap bahwa Ted Kord, ayahnya Jenny, dianggap menghilang, dan inilah yang memungkinkan Victoria Kord untuk mengambil alih perusahaan Kord Industries yang telah dibangun oleh Ted Kord dan mengubahnya menjadi sebuah bisnis pembuatan senjata. Bahkan Jenny pun tidak mengetahui keberadaan ayahnya di mana. Namun dia mengatakan bahwa ayahnya sangat terobsesi dengan Scarab dan mencoba yang terbaik untuk menemukan cara mengaktifkan kekuatannya. Dan Jenny percaya inilah alasan yang paling kuat kenapa Ted Kord menghilang tanpa jejak. Terungkap juga bahwa Ted Kord dulunya adalah superhero yang bernama Blue Beetle dan sudah mengembangkan teknologi berdasarkan teknologi yang sama dengan yang digunakan oleh Scarab, karena Scarab ternyata tidak memilihnya menjadi hostnya. Dalam hal itu, dia memiliki tempat persembunyian di bawah tanah yang penuh dengan gadget dan teknologi yang dia gunakan untuk melawan kejahatan. Adegan dalam mid credit ini sebenarnya adegan yang terjadi di tempat persembunyian Blue Beetle tersebut yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan dan tidak pernah tersentuh sebelum Jenny Kord akhirnya membawa Jaime dan keluarga Reyes yang lainnya menuju ke sana. Salah satu konsol komputer tempat Uncle Rudy bekerja di pertengahan film tiba-tiba menyala dan menerima sinyal transmisi. Suara di ujung sinyal transmisi tersebut akhirnya memberitahu bahwa siapapun yang menerima pesan tersebut diminta untuk memberitahu Jenny bahwa dia mencintainya. Suara yang sama ini juga mengatakan bahwa Ted Kord masih hidup karena mungkin Ted Kord lah yang berada dalam saluran panggilan transmisi tersebut. Terkait dengan hal tersebut, maka mid credit scene ini mengisyaratkan kemungkinan Ted Kord akan lebih banyak terlibat dalam alur cerita Blue Beetle di masa yang akan datang. Apalagi mengingat dulunya dia adalah superhero yang bernama Blue Beetle.
Selain mengungkap dan mengkonfirmasi tentang nasib dari Ted Kord di universe ini, sebenarnya mid credit scene ini juga bisa menjelaskan tentang langkah dan sikap yang diambil oleh Jenny Kord yang memutuskan untuk membuat Kord Industries tidak lagi memproduksi persenjataan. Karena sepertinya Jenny Kord sudah belajar banyak tentang kejadian hilangnya ayahnya tersebut. Karena ayahnya terlalu terobsesi dengan Scarab dan berniat untuk mengaktifkannya. Dan itulah yang menjadi alasan Ted Kord akhirnya menghilang. Makanya di awal film, Jenny Kord begitu marah ketika Victoria Kord mencoba untuk mengaktifkan sistem persenjataan OMEC, dan yang lebih mengejutkan Jenny Kord lagi adalah karena ternyata Victoria Kord dan Carapax telah menemukan Scarab yang telah disembunyikan. Scarab tersebut sepertinya memang sudah disembunyikan oleh Ted Kord karena Ted Kord sendiri takut kalau Scarab tersebut jatuh di tangan yang salah, yang mana ternyata adiknya sendirilah yang kembali melanjutkan obsesinya terhadap Scarab Khajiit. Jenny Kord sendiri sebenarnya merupakan salah satu karakter yang terpenting juga untuk film ini, karena tanpa dirinya Jaime Reyes tidak akan mendapatkan kekuatannya sebagai Blue Beetle melalui Scarab Khajiit. Jenny Kord ini adalah putri dari Ted Kord yang dulunya merupakan CEO dan founder dari Kord Industries. Namun sejak hilangnya Ted Kord, Victoria Kord akhirnya mengambil alih kepemimpinan Kord Industries. Jennifer lah yang menentang keputusan Victoria yang merupakan orang yang bertanggung jawab untuk mencuri Scarab dari Victoria Kord dan memberikannya kepada Jaime. Jenny Kord sendiri sebenarnya bukan merupakan bagian penting dari cerita origin Jaime di komik. Namun hal tersebut dirubah dalam film ini, di mana dia menjadi bagian terpenting dalam proses transformasi Jaime Reyes menjadi Blue Beetle. Di mana di ending film tersebut akhirnya memperlihatkan kalau Jaime dan Jenny Kord akhirnya memiliki ikatan hubungan yang jauh lebih serius. Dalam komik, Jaime Reyes terikat dengan Scarab ketika suatu hari dia menemukan Scarab tersebut mengambang di sungai. Scarab tersebut akhirnya memutuskan untuk terikat dengan Jaime Reyes dan membentuk rangka luar di sekelilingnya yang menyerupai armor berteknologi tinggi yang mampu memberinya kekuatan super. Sementara di film ini, Jaime tidak menemukannya, melainkan diberikan oleh Jenny Kord dalam keadaan terpaksa. Ketika Jaime mencoba untuk menghentikan Victoria yang berniat untuk memukul Jenny Kord. Karena tindakannya tersebut, Jaime dan Milagro yang menyalahgunakan toilet yang sebenarnya tidak untuk dirinya, akhirnya dipecat oleh Victoria Kord. Namun Jenny akhirnya menawarkan Jaime pekerjaan untuk menebus apa yang telah dia lakukan. Jenny akhirnya menyelipkan sebuah Scarab ke dalam sebuah kotak makanan burger yang merupakan Belly Burger, di mana ini merupakan salah satu franchise fast food yang juga berasal dari komik. Dan ketika Jaime membuka wadahnya, dia akhirnya melihat Scarab tersebut yang akhirnya memilihnya untuk menjadi inangnya. Peran Jenny ternyata tidak berhenti sampai di situ. Jaime mencoba untuk mencari Jenny untuk menemukan cara menghilangkan Scarab dari tubuhnya. Namun dia malah menemukan Jenny Kord dikejar oleh pihak keamanan Kord Industries. Hal inilah yang membuat Jaime terperangkap dalam konflik yang melibatkan dirinya dengan Jenny dan bibinya, Victoria Kord. Jenny pun akhirnya berjanji akan mencoba mencari cara mengeluarkan Scarab tersebut dari Jaime dengan membawanya ke Kord Estate yang dulunya merupakan rumah masa kecilnya Jenny. Dan disinilah akhirnya terungkap hubungan antara Jenny Kord dan Ted Kord yang kita kenal sebagai Blue Beetle yang kedua dari komik. Dan melalui hubungan inilah Jaime akhirnya bisa mengenal sifat asli dari Scarab tersebut. Jadi Jennifer Kord ini sebenarnya adalah putrinya Ted Kord. Di awal film ditetapkan bahwa Ted Kord sebenarnya menghilang secara misterius selama bertahun-tahun lamanya. Dan inilah peristiwa yang mendorong Jennifer ke dalam perannya sebagai salah satu direktur Kord Industries. Di bawah Ted Kord, Kord Industries adalah perusahaan teknologi yang berfokus untuk membuat masa depan menjadi tempat yang lebih baik untuk masyarakat kota Palmera. Namun sejak kepergiannya, Victoria Kord mengalihkan Kord Industries untuk menjadi perusahaan pembuat senjata. Dan proyek yang sedang dia kerjakan adalah sistem OMEC, yaitu sistem persenjataan yang mengandalkan teknologi yang mirip seperti yang digunakan oleh Scarab. Setelah Jenny membawa Jaime dan Uncle Rudy menuju ke Kord Estate, dia membuka lorong tersembunyi menuju ke tempat persembunyian, di mana Rudy dengan cepat mengenali kostum yang dia temukan di tempat persembunyian tersebut sebagai kostum yang dulunya milik seorang superhero yang bernama Blue Beetle. Dan dia dengan cepat menyimpulkan bahwa Ted Kord sebenarnya dulunya adalah Blue Beetle. Di situ terdapat dua kostum yang merupakan kostum Blue Beetle yang kita kenal dari komik. Kostum yang pertama adalah kostum Blue Beetle yang pernah digunakan oleh Dan Garrett sebagai Blue Beetle yang pertama, dan kostum yang kedua adalah kostum Blue Beetle kedua yang pernah digunakan oleh Ted Kord dalam komik. Sayangnya terungkap Ted Kord bukanlah pemilik dari Scarab Khajiit. Dia mencoba meniru teknologi Scarab dengan menciptakan gadget dan kemampuan serupa. Dan Rudy juga mengetahui bahwa Ted Kord memiliki seorang mentor yang bernama Dan Garrett yang pernah menjadi host dari Scarab. Dalam komik, Dan Garrett ini memang merupakan Blue Beetle yang pertama sebelum dia menyerahkan Scarab dan mantel Blue Beetle-nya kepada Ted Kord. Meskipun Scarab ini tidak memilih Ted Kord sebagai inang atau hostnya. Jenny Kord akhirnya terjerat dalam masalah keluarga yang melibatkannya dengan keluarga Reyes yang terlibat dalam kekacauan ketika dia memberi Jaime Scarab tersebut. Setelah Victoria Kord mendapatkan Jaime dan menyebabkan kematian ayahnya Jaime yang meninggal karena serangan jantung pada saat Kord Industries menyerang rumah mereka, Jenny Kord akhirnya menyadari bahwa dia perlu untuk membantu keluarga Reyes. Itulah sebabnya
Selanjutnya, Jenny membawa seluruh keluarga Reyes ke tempat persembunyian Blue Beetle, di mana mereka menaiki kapal Blue Beetle yang diciptakan oleh Ted Kord yang bernama The Bug, yang akhirnya membawa seluruh keluarga Reyes menuju ke Pulau Pago untuk menyelamatkan Jaime, yang merupakan sebuah pulau tempat Victoria Kord untuk mengekstrak data dari Scarab yang akan digunakan untuk mengaktifkan sistem OMEC. Semua persenjataan yang digunakan oleh keluarga Reyes adalah semua persenjataan yang pernah diciptakan oleh Ted Kord sebagai Blue Beetle. Dalam komik, Ted Kord atau Theodore Kord adalah anak dari Thomas Kord dan mengambil alih perusahaan Kord Industries setelah kematian ayahnya. Dalam film Batman v Superman Dawn of Justice, sebenarnya nama Thomas Kord pernah disebutkan, lebih tepatnya dalam komik movie companion Final Chapter yang dirilis oleh Warner Brothers Pictures yang berjudul Batman v Superman Dawn of Justice Lex Luthor, di mana komik tersebut bertindak sebagai prequel dari film Batman v Superman Dawn of Justice. Komik tersebut berlangsung tepat setelah Black Zero event terjadi, seperti yang diperlihatkan dalam film Man of Steel. Dan dalam komik inilah yang menjelaskan kalau Thomas Kord mendirikan Kord Industries. Artinya, jika film ini memang canon dengan Snyderverse, maka yang membuat pertama kali Kord Industries ini adalah Thomas Kord, ayahnya Ted Kord. Dan bahkan dikatakan kalau Kord Industries ini memiliki persaingan bisnis dengan LexCorp yang merupakan perusahaan milik Lex Luthor dan juga Wayne Tech yang merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Bruce Wayne. Dan sosok Ted Kord adalah sosok yang paling penting untuk membuat Kord Industries semakin berjaya. Sayangnya, obsesinya yang terlalu tinggi terhadap Scarab membuatnya menjalankan sebuah misi untuk mencari tahu lebih jauh tentang Scarab tersebut. Dalam komik, Scarab ini diciptakan oleh alien yang bernama The Reach ribuan tahun yang lalu sejak mereka berkonflik dengan Green Lantern Corps. Kedua kelompok ini akhirnya membuat perjanjian di mana The Reach dilarang untuk melakukan conquering atau penaklukan planet lagi. Namun pada akhirnya The Reach menemukan cara untuk mengkhianati perjanjian tersebut tanpa disadari oleh siapapun termasuk Green Lantern Corps. Dan rencana tersebut adalah penciptaan Scarab yang direkayasa secara genetik dan diprogram untuk patuh kepada mereka. Sayangnya, Scarab tersebut akhirnya mampu mengembangkan perasaannya sendiri dan tidak mengikuti perintah dari The Reach. Akhirnya rencana The Reach adalah untuk meninggalkan Scarab tersebut dengan semua database yang berasal dari dunia yang akan mereka taklukkan, di mana pada saat planet tersebut akhirnya mencapai puncak teknologi tertentu, Scarab tersebut akan aktif dan terikat dengan salah satu penduduk asli dari planet yang akan mereka taklukkan. Dan ribuan tahun yang lalu, The Reach akhirnya mengirimkan salah satu Scarabnya ke bumi. Inilah yang kemungkinan menjadi salah satu bagian dari rencana Ted Kord untuk mencari Scarab yang lain untuk memecahkan kode pemrogramannya setelah sebelumnya dia telah berhasil memecahkan kode program dari Scarab Kajida. Karena kemungkinan Ted Kord menyadari bahwa Scarab tersebut tidak hanya akan memberikan kekuatan super kepada para inangnya, namun juga akan mendatangkan bahaya di mana The Reach bersiap kapanpun untuk datang menaklukkan bumi. Di sisi lain, Ted Kord ini adalah salah satu karakter yang akan sangat penting untuk DCU Chapter 1 Gods and Monsters milik James Gunn karena dia sebenarnya adalah sahabat dan teman baik Booster Gold, salah satu karakter yang akan memiliki filmnya sendiri dan masuk dalam rencana jangka panjang James Gunn. Maka dengan terkonfirmasinya bahwa Ted Kord sebenarnya masih hidup, maka itu bisa menjadi sebuah pondasi cerita untuk memperkenalkan Booster Gold di film solonya nanti. Sementara untuk Jaime Reyes akan memiliki masa depannya sendiri karena Jaime Reyes pada dasarnya juga tergabung dalam sebuah grup yang bernama Teen Titans. Dan salah satu judul film yang akan sangat terkait erat dengan Jaime Reyes sebenarnya adalah Batman the Brave and the Bold yang akan memperkenalkan dan mengeksplorasi lebih jauh tentang karakter yang bernama Damian Wayne. Dan berikutnya kita bakalan membahas mengenai post credit scene yang dianggap tidak penting untuk film ini. Sebenarnya post credit scene ini menghadirkan sebuah video yang menghibur bagi mereka yang memang berasal dari Meksiko. Dan ini terkait erat dengan Uncle Rudy dan mesin yang dia gunakan untuk merusak dan mengelabui sistem keamanan Kord Industries pada saat mereka berniat untuk menyusup masuk ke sana. Dalam pertengahan film, Jaime Reyes dan Jenny Kord perlu menyusup ke Kord Industries untuk mendapatkan kunci Kord Estate, dan pada saat itulah Uncle Rudy memutuskan untuk menggunakan mesin yang menurutnya akan membantu mengganggu sistem keamanan gedung. Dia menggunakan mesin seadanya yang dapat mencegat sinyal kamera keamanan dan mengganti tampilannya dengan kartun Meksiko. Nah, karakter kartun yang sama akhirnya ditampilkan dalam post credit scene ini. Karakter ini sebenarnya adalah karakter El Chapulín Colorado yang berasal dari sebuah series komedi televisi Meksiko yang ditayangkan dari tahun 73 sampai tahun 79 yang merupakan parodi superhero. Kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia
Indonesia, El Chapulin Colorado ini sebenarnya adalah belalang merah atau The Red Grasshopper. Namanya saja tentu saja sangat terikat erat dengan Blue Beetle atau kumbang biru. Ini sekaligus menyiratkan kalau film Blue Beetle ini memang ibarat sebuah film parodi dari beberapa film-film superhero yang lain, karena ada banyak sekali referensi dari pengambilan gambar sampai kepada suara-suara dan elemen-elemen lainnya yang terasa sangat akrab untuk para pencinta film-film superhero. Dan bukan hanya film-film superhero, tapi beberapa franchise yang sudah terkenal duluan. Ini sesuai dengan sifat dari El Chavo tadi. Tapi sepertinya ada pesan tersembunyi yang berusaha diselipkan oleh sang sutradara untuk post credit scene ini. Alih-alih hanya sekedar menjadi hiburan untuk para warga Meksiko. Karakter kartun yang satu ini digunakan oleh Uncle Rudy untuk mengelabui keamanan dari Kord Industries dan kemudian akhirnya ditampilkan dalam post credit scene Blue Beetle. Apakah mungkin ini merupakan sebuah pertanda bahwa kita dikelabui dengan cerita yang sudah disajikan dalam film Blue Beetle ini, di mana sepertinya Uncle Rudy dan Jaime Reyes sedang melaksanakan sebuah misi penyusupan yang lain untuk mengelabui sebuah sistem keamanan. Yang jelas Uncle Rudy termasuk menjadi salah satu karakter yang sangat menarik untuk kita lihat dalam film Blue Beetle yang satu ini, dan menjadi representasi warga Meksiko yang memang sepertinya menarik untuk diikuti kisah masa lalunya, apalagi dia mengetahui banyak hal tentang teknologi. Nah, itu dia penjelasan mid credit dan post credit scene film Blue Beetle. Kalau ada penjelasan lain mengenai mid credit dan post credit scene Blue Beetle ini, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.